Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Karikasari dengan NIM 1023240047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas minggu ketiga saya, yaitu CPM dan PRT. Nah, di sini yang pengertiannya dulu untuk CPM itu adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol aktivitas proyek menggunakan diagram. Kemudian tujuannya itu untuk menentukan jalur kritis atau critical path, yaitu rangkaian aktivitas yang menentukan waktu penyelesaian proyek. Jadi jika aktivitas pada jalur kritis mengalami keterlambatan, maka di seluruh proyeknya itu juga akan terlambat. Kemudian untuk PRT atau Program Evaluation and Review Technique itu adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk menganalisis aktivitas proyek yang memiliki ketidakpastian waktu. Jadi metode ini itu menggunakan tiga estimasi waktu, yaitu optimistic time, terus kemudian most likely time, dan pessimistic time. Kemudian metode CPM dan PRT itu tidak termasuk linear programming. Jadi kedua metode ini itu termasuk teknik networking, planning, dan manajemen proyek yang digunakan untuk menyusun urutan aktivitas dan menentukan waktu penyelesaian proyek. Nah, untuk CPM itu modelnya itu dia menggunakan model deterministik. Model deterministik itu adalah model di mana semua data sudah diketahui secara pasti. Jadi pada CPM ini waktu setiap aktivitas itu sudah diketahui sehingga jadwal proyek dapat dihitung secara langsung. Nah, untuk PRT ini dia menggunakan model probabilistik atau non-deterministik. Jadi model probabilistik itu model di mana data memiliki unsur ketidakpastian. Pada PRT, waktu aktivitas itu tidak pasti sehingga digunakan tiga estimasi waktu. Seperti yang tadi disebutkan kayak optimistic time, most likely time, terus kemudian pesimis. Nah, untuk menghitung penyelesaian proyeknya. Kemudian metode CPM dan PRT itu digunakan untuk merencanakan dan mengatur urutan aktivitas dalam proyek logistik agar selesai tepat waktu. Di sini itu contohnya digunakan untuk merencanakan dan mengatur urutan aktivitas dalam proyek pembangunan musola kelas agar dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu. Nah, tahapannya itu yang pertama itu ada penggalian tanah, beton, pasangan, lantai, kayu dan atap, rakit langit, pengunci dan penggantung, instalasi listrik, sanitasi, kemudian terakhir pengecatan. Jadi dengan menggunakan metode CPM dan PRT itu dapat ditentukan hubungan ketergantungan antar kegiatan jalur kritis proyek serta estimasi waktu penyelesaian sehingga proyek pembangunan itu dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien dibandingkan rencana awal. Nah, ini kemudian untuk contoh soalnya itu, jadi studi kasus ini menganalisis proyek pembangunan musola aliklas menggunakan metode CPM dan PRT dengan data berupa urutan kegiatan, durasi, serta estimasi waktu optimis, normal, dan pesimis. Dan untuk CPM itu untuk menentukan jalur kritis dan durasi tercepat proyek, sedangkan PRT digunakan untuk menghitung estimasi waktu probabilitas penyelesaian proyek. Nah, di sini ada tabel untuk CPM. Jadi di ini kita menggunakan rumus F sama dengan S plus durasi. Nah, di sini untuk S-nya itu kan strip atau kita bisa bilang 0 ya. Nah, durasinya itu ini 2. Jadi 0 ditambah 2. Nah, nanti hasilnya 2. Kemudian A-nya kan sudah diketahui. Ini kode A itu 2 yang tadi yang sudah dijawab. Jadi 2 ditambah 7. Untuk durasinya di sini 7. Jadi 9. Nah, kemudian seterusnya kayak untuk kode B itu kan tadi ada 9 ya. Jadi 9 ditambah 60 maaf. Jadi 69. Nah, kemudian seterusnya untuk terakhir ini J itu 133 ditambah 14. Jadi K-nya itu 147. Seperti ini.
Jadi di jurnal itu menggunakan ilustrasi diagram kerja. Nah, seperti itu. Hasilnya itu 147. Untuk critical path-nya itu A ke B ke C ke D ke F ke G ke H ke I ke J ke K. Ah, oh, mohon maaf untuk kemudian ini untuk rumus lain slack 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 ya itu LF sama dengan EF. Jadi EF ini seperti misalkan tadi 147 EF. Jadi ini tuh dihitung dari eh, yang paling besar, berarti apa yang paling belakang. Pokoknya intinya yang dari sinilah baru ke atas. Nah, di sini itu hasil yang untuk K, EF-nya itu 147. Nah, untuk dikurangi durasi. Nah, tadi durasinya itu 14. Jadi hasilnya nanti 133. Nah, seperti itu. Kemudian untuk PRT sebenarnya sama saja, cuman di sini bedanya ya apa eh, waktu apa tadi tiga di sini ada tiga estimasi waktu. Nah, jadi ada rumusnya itu ini. Nah, untuk untuk TO itu eh, optimis itu ya optimis ditambah 4 kali eh, most likely kemudian ditambah sama pesimis baru dibagi 6. Nah, ini itu sigma ini itu untuk menentukan eh, se- apa ya S, pokoknya depannya S, aduh saya lupa. Ya, pokoknya itu. Ya, nah ini rumusnya itu pesimis itu dikurangin optimis terus kemudian dibagi 6. Nah, untuk mencari variansinya itu ada sigma kuadrat, sigma ya, seingat saya ini sigma. Mohon maaf apabila salah. Kemudian untuk ini itu untuk menentukan probabilitasnya itu Z sama dengan target dikurangi waktu proyek terus kemudian dibagi sigma. Nah, di sini itu untuk PRT itu kita memperoleh proyeknya itu 155 hari. Jadi kalau untuk CPM tadi itu 147. Jadi di perkiraan di awal itu 161. Untuk kalau menggunakan CPM itu 147. Nah, kalau menggunakan PRT itu 155 dari 161 tadi ya perhitungannya. Nah, ini hasilnya itu implementasi CPM pada proyek pembangunan musola kelas itu mampu mengidentifikasi jalur kritis pada kegiatan A, B, C, D, F, G, H, I, J, dan K. Jadi melalui jalur kritis ini, durasi pembangunan musola diestimasikan dapat selesai dalam kurun waktu 147. Durasi ini terhitung lebih cepat dengan selisih efektivitas waktu sebanyak 14 hari dari perkiraan awal. Nah, karena perkiraan awal tadi kan 161. Untuk kalau menggunakan CPM itu jadi 147 kali lipat. Eh, eh, apa lebih efisien aja karena kan lebih cepat 14 hari. Nah, untuk kemudian implementasi metode PRT itu memberikan hasil bahwa probabilitas keberhasilan proyek pembangunan musola aliklas dapat diselesaikan dalam kurun waktu 154,63 hari. Kalau di bulan itu 155. Nah, ini itu sebesar 92,07%. Nah, dari perhitungan kedua metode itu dapat kita ketahui bahwa penerapan CPM merupakan yang paling optimal karena diperoleh waktu yang paling minimum. Eh, jadi tadi kan saya ulang lagi karena kan tadi 161 perkiraan awal. Nah, ini kita ada selisih waktu 14 hari dari yang perkiraan. Nah, kemudian untuk perbedaan dan persamaan
dari kedua metode ini itu sama-sama digunain untuk merencanakan dan menjadwalkan proyek dengan menggunakan network diagram, serta menentukan jalur kritis agar proyek selesai tepat waktu. Untuk perbedaannya itu kalau CPM itu cuma satu estimasi waktu yang di deterministik, sehingga dapat menghitung slack dan mengontrol aktivitas proyek. Sedangkan PRT ini itu menggunakan tiga estimasi waktu, optimis, most likely, dan pesimis yang bersifat probabilistik, sehingga dapat memperhitungkan ketidakpastian dan menghitung probabilitas penyelesaian proyeknya. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, Ibu. Terima kasih.